ada pengaruh di dalam timbulnya customer untuk komunitas karena gue yang menanyakan waktu gathering. Karena gini, dulu Free Fire sebelum ada custom room itu fine match barengan, Start bareng, cowok. start bareng. Jadi itu 1, 2, 3 ya start. Gas. Nah kalau misalkan di waiting area lu pakai baju apa ini? Woi gagal. Ulang. Aduh. Lu bayar aja 48 orang. 48 orang ya kan. Kalau ada satu yang bajunya beda satu tim, lu harus restart lagi. Restart lagi. Iya. Itulah zaman-zaman batu Free Fire ya. Tapi ya, enak lah kalian lah sekarang. Tapi lu dari pas momen itu tuh, yang pas momen gathering itu, lu pernah nyangka gak sih kalau Free Fire tuh sebesar sekarang dan lu pun sebesar sekarang ini gitu, kayak lu follower lu banyak? Enggak sama sekali, sumpah. Nggak ada yang nyangka. Jadi dulu tuh gue akun OBB gue tuh dulu gue jualan makeup kan. Jualan kayak makeup impor gitu. Itu dulu akun makeup gue sumpah. Oh jadi lu sebenarnya itu akun usaha lo? Iya, gue tuh kayak suka banget usaha-usaha gitu. Dulu kan ketika masuk kuliah kan social girly gitu, gue jualan makeup, gue jualan makeup. Itu tuh akun makeup. Follower waktu itu berapa? Ratusan sih, masih ratusan. Oh berarti emang udah ratusan aja gitu? Iya, emang udah ratusan. Oh alah. Pokoknya tiap gue nge-cash di Garena nih, luar biasa deh. Buk, 1000. Pasti, walaupun ya yang komen gue di live chat tuh aneh. Duh, nggak ada yang live benar-benar di komen chat tuh emang gak ada akhlak ya. Jadi tolong ya, dikendalikan juga ya. Yang gue bingung gini ya, gua nggak begitu gede gitu kan. Apanya? Ya lu you know lah. Semangatnya. As a boy lah, ya gede gitu kan. Enggak gede gitu. Terus udah gitu juga gua nge-cash tuh pakai jas. Yang sopan tangan lah. tuh panjang. Ngapa komennya kayak gitu? Iya, tolong lah yang seksual harassment, lu sekolah lagi, sekolah yang bener gitu. Cari pendidikan yang bener, jangan kepala lu tuh isinya, aduh, badan perempuan mulu ya isinya. Kurang banget. Udah gitu di komen lagi, norak lu. Tapi terlepas dari itu, lu enjoy gak sih jujur nge-cash? Kan lu sekarang sebenarnya di IOG nih, jadi player juga. Enjoy nge-cash apa enjoy pro player? Enjoy nge-cash lah. Kenapa? Enjoy nge-cash karena ya kalau misalkan jadi player, gue nggak tahu sih. Maksudnya gue tuh kayak menilai kehidupan player tuh rumit banget. Lu tuh ketika lu jadi player, lu tuh kayak ngasih hidup. Oh. That's why yang kayak lu tuntutan buat latihan. Betul. Lu tuntutan buat toleransi sesama manusia, yaitu temen tim lu. Lu tuntutan toleransi apa yang dimau manajemen lu. Betul. Waktu latihan lu yang luar biasa. Lu nggak bisa egois sama diri lu sendiri full dalam semua kehidupan lu. Yang lu pengen pulang, yang lu pengen nemuin orang tua lu, yang lu pengen ini. Itu semua ada by the rules. Apalagi kayak emang lagi masa-masa kayak gini, nggak bisa gini, nggak bisa gitu, nggak bisa gini, nggak bisa gitu. Sampai akhirnya tuntutan lu tuh bakal lebih banyak, pressure lebih banyak. Makanya ketika player-player ya, bagi gue yang udah ada di pro team sekarang, gue sih salut sih sama semuanya. Apalagi yang lama-lama gitu ya, yang sampai apalagi yang lama-lama, yang kayak emang bertahannya tuh jenjangnya tuh lama gitu. Lama, nggak kayak cuman satu turnamen habis itu di farewell gitu ya. Yes. Walaupun sense of happy-nya tuh ada. Kayak gue aja, gue happy nge-cash. Padahal kemarin gue bisa cash. Apa tuh kita nge-cash? Playoff. Iya, playoff. Kita nge-cash playoff. Sekarang kita nge-cash MVM. Lu bayangin tadi gue bangun tidur ya kan, gue cuma tidur 5 jam terus hujan. Lu bayangin kalau kuliah gue udah tipsen. Iya, udah nitipnya. Iya, cuma kalau misalkan demi survivor yang ada di rumah sih tipsen pun gue gak akan mau. Gak ada ya, jadi itu kalian kadang harus perhatiin itu juga. Dan ini bukan cuman tentang OBB, tentang gue atau Skyla atau Lian atau siapapun, tapi caster-caster juga yang mungkin semuanya gitu ya. Semua orang tuh punya tanggung jawab dan punya pengorbanan gitu ya. Jadi harus lu hargain gitu, siapapun. Dan soal scene cewek nih tadi sempat gue bahas kayak lu kan pro player di Island of Goddess gitu. Lu ngeliatnya gimana? Tim lu tuh sebenarnya udah sampai mana sih level, atau kayak masih ada yang harus yang harus dibenahi kah? Atau kurang lawannya aja kah? Sebenarnya kalau di kompetitif ladiesnya ya, itu kayak lebih parah dari kompetitif cowok. Sebenarnya dari kompetitif Free Fire nih, yang cowok aja game kita itu dinilai terkompetitif. Nggak ada yang megang 2 kali tagline dalam satu major event. Mutlak gitu kan, nggak ada. Nah yang cewek itu lebih parah lagi. Jadi kayak bener-bener lebih ngacak lagi, siapa yang jago lebih ngacak lagi. Cuma sayangnya insight mereka as a pro player ladies itu nggak begitu keangkat ya kan.
karena emang mungkin dari komunitinya bisa dibilang dari komunitinya beda lah. Kalau misalkan cowok kayak kita lihat antara EVOS gini-gini sering yang bareng. Kalau ladies gue rasa jarang sih, masih individual gitu ya, masih individual. Makanya kalau misalkan kalian pengen diadain turnamen majornya ya dari kaliannya komunitasnya juga ya emang gerak terus kayak tunjukin kalau misalkan kalian ini sama-sama survivor Free Fire, Garena gitu. Jadi nggak yang insight lagi, beda. Iya, gitu. Jadi orang tuh paling nggak harus kenalin lu karena lu emang pro player cewek, bukan karena lu pacarnya siapa. Betul dong. Betul ya. Spicy. Ya karena ya jujur aja gue masih ngelihat pro player beberapa nama. Oh ini pacar si ini nih, pantesan jago gitu. Ngerti gak lo? Bukan karena emang gue nggak tahu dia siapa terus tiba-tiba dia jago gitu. Nah yang kayak gitu gue harap sih harusnya bisa ada soon or later gitu ya. Itu dia ya, apalagi kalau misalkan kayak akun Free Fire ya, apalagi karena Free Fire juga selain dari game biasa udah masuk juga ke kancah kompetitifnya. Terus kayak misalkan akun cewek lo mainin terus KD-nya 5 something, menurut gue sih itu sayang banget sih. Karena kalau misalkan emang cewek lu nya juga ikut kompetitif, should be akun lu tuh kayak masing-masing aja. Masing-masing. Kayak misalkan akun tuh sebenarnya tuh personal information yang bahaya banget. Makanya ada yang login Facebook and then VK juga itu nyangkutnya ke beberapa platform lainnya juga. Kalau misalkan lu kayak apa-apa ini ya ampun please man, kayak dunia tuh nggak seputar apa yang ada di in-game lu doang gitu ya. Iya, nggak cuma kayak gitu doang, makanya itu bahkan bahaya banget. Sampai akhirnya kan kayak gue sering banget nih dari awal gue Free Fire kayak tahu-tahu kejadian, aduh Facebook gua kehack, di Facebook gua ada ini. Terus ngadunya ke kita. Lah, minta tolong ke Garena. Lau sokap, boy. Satu lau sokap, terus juga kita sokap ya. Ya kita sokap, kita mana bisa kayak urus-urus yang gituan. Lu kata paperback. Enggak. Even kita minta tolong ke paperback, kalau emang itu salah kita karena akun kita kehack kan, ya itu emang pure salah kita, mereka nggak bisa nolong gitu. Iya, kalau misalkan kayak etis ya, kadang beberapa ada orang minta tolong sama gue. Terus misalkan karena dia gini itu yang kayak make sense gitu, dia emang gak ngelakuin kesalahan, gue kadang suka nge-DM paperback ya. Tapi kalau misalkan orang yang bener-bener kak aku nggak mau ini lagi, nggak mau top up ilegal lagi, kak aku minta itu mau udah salah udah nggak, maksud gimana sih, maksudnya ketika lu mau dibantu lu juga mikir lah gitu. Benar. Tapi Sun, kayak lu ngelihatnya ke depan nih harusnya teman-teman ladies itu kayak gimana sih setelah harus berkomunitas, terus kayak lu harus improve juga. Personal branding menurut lu penting gak sih? Personal branding penting. Stop apa ya, jangan terlalu fokus sama orang sih. Jangan terlalu fokus sama orang lain. Terus kayak jangan gimana ya, selagi lu bisa tinggi ngapain lu di bawah. Lagi lu bisa tinggi kan, lu ngapain di bawah? Emang ya, enak di bawah. Jangan pasrahkan diri lu berada di bawah. Setiap orang tuh punya hak dan kewajiban juga buat berkembang sebagai manusia. Kalau lu bisa jadi nomor 1 cewek Free Fire di Indonesia, lu bisa jadi cewek yang cakep, lu bisa jadi cewek yang semok, lu bisa jadi cewek yang hebat main game, lu bisa jago jump shoot ngalahin laki, why not ya? Why not? Daripada harus cuma ya gimana gitu ya? Mau wasting time in life lah, sayang banget. Dan lebih ke arah, kalau boleh gue tambahin, personal branding penting banget, karena ujung-ujungnya orang selain lihat gameplay lu, orang lihat sosial media lu juga. Nah, cakep. Jujur nih jujur aja, karena kalau kita berkaca sama game sebelah, ya kan, itu game sebelah ada scene ladiesnya. Kenapa? Kalau lu perhatiin dari tiap player ladiesnya, coba lu lihat kontennya deh di Instagramnya deh, dari feednya rapi, fotonya jelas, identitasnya jelas, percaya dirinya juga kelihatan ada di panggung. Jadinya makanya disediain panggung. Ini kalau misalkan lu feed nggak jelas, isinya konten in game semua, atau kadang tuh biasanya udah gitu ngomenin Instagram cewek yang kayak gitu, terus kadang IG-nya di privat, terus akun postingannya sengaja dinolin gitu. Itu biar apa? Tapi lu minta disorot gitu sih. Apa yang mau lihat di Instagram lu? Apa yang mau dilihat? Iya sih, sebenarnya gue juga. Iya, kalau ngomongin soal Instagram gue juga agak aneh sih. Gatel ya? Iya, soalnya pertama emang sebenarnya banyak juga orang yang bikin akun sengaja buat Free Fire. Termasuk gue gitu kan. Gue juga nggak tahu kenapa gue dulu awal begitu, ada sejarah FF.baby gitu kan. Tapi gue juga nggak tahu sih. Itu gede loh, itu gede. Maksud gue di server-server luar kayak Brazil, di Menas, tau gue FF titik tuh gede, banyak. Iya kan? Banyak. Makanya kan, lu juga bingung, maksudnya kayak kok bisa ya? Kok bisa gitu? Lu dulu AOV kan? Ada nggak? Nama lu pernah AOV titik aji nggak? Nggak ada. Ya, Lihan pernah AOV titik Lihan nggak? Nggak ada. Terus lu waktu di LOL pernah nggak LOL titik aji? Nggak ada.
FF doang nih fenomena baru. Game sebelah nggak ada tuh PUBG M titik player nggak ada ML titik apa enggak sih, nggak ada ya. Makanya cuma kita doang, makanya gue kayak dan gue melakukan hal itu. Nggak, mungkin lebih ke arah yang gue tangkap dari OBB. Oke, nggak apa-apa ya titik, tapi paling nggak lu harus, kalau lu udah nama bawa tanda kutip Free Fire, lu harus bisa membawa nama gamenya juga. Yes. Dengan in a good way gitu, dengan cara yang baik gitu. Jangan lu pressing ke publik, FF tuh kok gini banget gitu, atau kayak FF kok gitu gitu. Ya, sebenarnya kalau misalkan lu yang kayak apa ya, berpikir lebih jauh, sosial media tuh nggak cuma buat lu post some shit doang sih, bisa banget buat duit boy. Yoi, kita juga sekarang udah mulai makan ya. Doang nih boy, ya elah. Itu GoFood, GrabFood mah gaskeun. Gaskeun ya. Every day, every aduh. night. Ada teman kita yang mahal banget tuh ya, saya apa ya? Siapa cuy? Waduh, yang waktu itu kita pilihan presiden ya. Itu ngalang-ngalangin kita pokoknya. Wah, itu si asu sih. Wah, itu sih bisa beli device baru sih. Lu ngaco baby sih. aja yang follower lebih banyak kalah sih. Ya emang sih beda, tergantung bacot dan tergantung intelektualitas. Tolong dong, pikir kalau nggak intelek mah buat apa ya, kayak gue kan nggak intelek soalnya. Kita mah ya udah hayu aja ya. Udah aku mah apa tuh? Tapi itu dia. Akhirnya OBB juga kasih insight kalau ini tuh bukan cuman sosmed kayak yang bisa lu gunain buat komunikasi sama orang terdekat atau kayak cuman buat upload highlight gameplay lu, tapi bisa juga jadi tempat lu mengais rezeki gitu ya. Iya, makanya ini tuh mumpung e-sport Indonesianya berkembang. Makanya lu juga kembang. Ayo napa? Kayak kita berkembang bareng-bareng sama-sama. Iya. Ngapain kalau misalkan kayak berkembang sendiri juga nggak enak. Karena ini memang benar-benar udah ada di ranah mana-mana, sampai kita terakhir masuk apa tuh yang ASEAN itu ya? ASEAN Game ya? Betul. ASEAN Game sampai Games. ada pelatnasnya segala macam. Itu juga emang benar-benar dapat medali juga. Wah, ini udah disorot banget ya. Udah disorot banget. Masa lu mau nontonnya kita lagi. Makanya gitu, lu bayangin aja hidung pesek, pipi cabi kayak gini, gimana caranya bisa masuk TV kalau bukan karena Free Fire? Iya, kalau bukan karena lu juga yang gimana nonton, caranya? kan? Iya, kalau bukan karena Free Fire. Sampai heran mak gue juga. Aduh. Dan gue juga jujur berharap sebenarnya lumayan gatel. Gue pun adalah salah satu orang yang kembali lagi kalau gue callback ke arah Scene Ladies, gue pun adalah salah satu orang yang gatel pengen nge-cast Scene Ladies bahkan di official kalau mungkin nanti ada kesempatan gitu. Tapi kembali lagi sebelum sampai sana siap, mungkin lebih ke arah kitanya as a person, as a community-nya, as teman-teman ladies harus mempersiapkan diri juga ya, harus membuktikan kalau lu tuh layak dapat panggung gitu ya kan. Iya, sebenarnya emang kayak konsistensi juga sih dari ladies, kayak masa beberapa kelihatan cuman Yogyo Baby sama BTR Jessie ya kan. BTR Jessie, terus ya anak-anak gade sama anak-anak e-sport, ya bisa gue bilang sih kayak yang tadi kayak kurang konsisten. Sebenarnya ada player-player lama juga dari FF Ladies yang sering banget turun ke turnamen-turnamen CT gitu ya, tapi sekarang kayak udah nggak main. Jadi kayak konsistensinya dalam satu tim yang emang udah kuat dulunya itu selalu bergantian aja, selalu bergantian bener-bener ngacak sampai ketika kalau misalnya kita mau ngadain misalkan dari Garena Official Major League, kan harus tim-tim yang emang udah jelas, yang emang powerful, kuat untuk jadi tontonan publik dong. Udah punya nama, udah konsisten dan menjual dalam artian menghibur gitu ya. Menghibur. Bisa ditonton orang. Bisa ditonton karena berguna juga pastinya kan tontonannya. Karena kan ujung-ujungnya selain untuk scene kompetitif tapi untuk scene entertain. Entertain tuh artinya menghibur gitu ya. Yes. Kalau lu nggak ada point of view yang bisa dilihat untuk ditonton ya siapa yang mau nonton gitu kan. Makanya, jadi gitu jangan kan. salin gue kalau misalkan kita pantun-pantun atau ngelawak. Yang penting kan ada misalkan dari 100.000 umat manusia yang nonton, setidaknya kan yang ketawa adalah. Iya. Dan kita juga nggak melulu selamanya akan membawa acara kita menjadi serius terus-menerus karena orang pasti juga aduh gitu pasti ya. Mumet, gue juga yang bawainnya mumet. Kalau misalkan kayak yang satu hal yang gue pelajarin dari gue jadi caster adalah you can make everyone happy. Ya, karena nge-please lah intinya. Nge-please-nya tuh nggak bisa, setiap orang punya karakternya. Ada yang suka game, ada yang suka caster yang serius, ada yang suka caster yang bahas setup, ada yang suka caster bahas in game, ada yang suka caster yang udah bang lawak aja, gue soalnya udah ngeliat kalau gameplaynya gitu kan. Ada yang suka caster yang lawak. Jadi ya intinya kalau gue sendiri sebagai caster kalau bisa nyampein itu cuma kayak gue tuh nggak bisa bahagiain semua orang gitu. Ketika gue bisa bahagiain satu, kayak itu bakal jadi kayak alhamdulillah buat gue. Ya udah, gue syukur. Tapi kayak ketika ada beberapa karakteristik, gue terima masukan kok. Kadang emang ada juga yang suka kritik gue, Kak tolong dong kalau misalnya Kongkes ngomongnya jangan kayak gini. It's okay, tapi belum tentu gue lakuin semua karena ya balik lagi lah, timbal balik.
timbal balik ya. Jadi akhirnya peranannya itu kita ambil masing-masing supaya nggak kalian compare si ini jago ini, masa lu nggak, ya udah itu beda karakter yang nggak karakter. bisa diubah gitu ya. Jadi itu harusnya bisa dipahamin sih sama yang nonton Blay-Blay. Dan mungkin Sun, menurut lo Free Fire setelah FFML, oh ya kita bicara FFML dulu nih. Menurut lo FFML kayak improvementnya dari Free Fire 0 sampai Free Fire yang sekarang tuh sudah sejauh apa sih? Ngaco cuy, kita satu-satunya nggak ada di stage. Parah ya. Lu lihat dong liga Parah. kita. Kalau gimana ya, gue kayak rasa pengen pamer, tapi ya emang pamer sih, maksudnya. Pengen bersyukur ya. Pengen bersyukur banget sih, karena ya kita jalanin liga, terus udah gitu lu bisa lihat rapi banget, lightingnya juga cakep. TV cuy. Dan itu udah benar-benar di studio, terus rapi, dan yang paling luar biasa ya, kita tuh protokol kesehatannya tuh kenceng. Tetap jalan ya. Sampai gue juga kesel sendiri sih yang Suntik protokol kesehatannya. Suntik terus. Karena Benjol dikit-dikit gue sini nih ya. Ya ditusuk ampun. nih di sini gue, waduh. Tapi ya gitu, balik lagi. Kalau lu sangka Free Fire dulu ya, aduh, yang kalau misalkan di M nih ngantri Discord nih gue nih, aduh. dari jam berapa jam berapa, tahu-tahu full gak dapet. Terus udah gitu datang ke CT panas, terus main kalah pulang duluan ya kan. main kalah, terus udah gitu ya begitulah. Belum lagi ditambah kalau misalkan rombongan Pak Fayat datang tuh, anak Korea kan gebrak-gebrak meja, dia menang. Aduh, mental tuh rasanya down banget itu kan. Iya. Sekarang terus udah gitu ada di stage, jadi caster, bener, kayak seragam. terus juga teman-teman yang yang di balik panggung, balik layar juga ngerasain, wah ini acara berhasil karena gua juga nih. Kan orang-orang balik layar, tim burung ya kan, Mr. Jonathan. Wah, seru banget sih. Jadi lebih ke arah mentalitas juga sekarang lebih mantap lagi ya. Lebih mantap banget. Kalau misalkan lihat dari Free Fire, kita bisa lihat sebenarnya EVOS tuh dulu ya sering banget kayak kesalahannya adalah ketika misalkan dari Free Fire Master Season 1 antara EVOS sering banget gesek sama bos. Nah, itu biasanya dari Ipul itu kadang suka kayak trigger, udah gitu bener-bener kayak sampai akhirnya ngelakuin mistake, dan itu ngebawa EVOS-nya jadi jatuh. Tapi kali ini udah sama sekali nggak ada ego. Udah nggak ada ego. Ketika emang ada yang nurun di observatory, ya udah, emang objektif gue poin, gue kayak pengen ngamanin slot pertama gue ada di panggung IM, ngapain gue harus trigger sama lu? Betul. Sering banget. Jadi egonya tuh semua, gameplaynya udah lebih dewasa. Oke. Dan ini harusnya bakalan jalan terus trennya seiring juga perkembangan Free Fire-nya itu sendiri ya kan. Dan pasti. Nih gue dapat omongan juga, ada yang bilang Free Fire viewernya nurun. Nah, padahal sebenarnya kalau mau lu perhatiin lagi ya, viewernya tuh akhirnya gue ngeliatnya nggak nurun tapi kebagi karena lu kalau lihat trending gaming itu isinya YouTuber Free Fire semua. Nah, Free Fire tuh banyak artisnya coy. Free Fire tuh semua, kita tuh masalahnya ya, satu, kita emang ada major turnamen. Betul. Tapi bukan berarti turnamen yang komunitas itu nggak jalan. Bener. Turnamen yang komunitas kayak misalkan kayak di bawah major yang agak besar mungkin emang nggak jalan. Karena beberapa event juga ada kan yang harus kayak postpone, nggak boleh nabrak. Iya, di postpone. Tapi kayak komunitas yang kayak bikin guild yang NF, karena jumlah pengguna kita itu banyak banget. Banyak banget ya. User aktifnya tuh banyak banget sih. Jadi kayak ya kebukti lah kalau misalkan siapapun bikin turnamen full slot ya dalam artian ya. Tapi kalau soal viewership ya itu balik lagi karena mungkin aja saat itu ada acara lain juga yang berbarengan, jadi nggak bisa lu salahin juga gitu ya. Ada YouTuber yang streaming, apalagi ya. Wah, kan kalau Bang misalkan Budi tuh 70.000 watching now, waduh. FDW Frontal gitu ya, 05 Frontal 05 pro player gitu kan, yang emang jago dah pokoknya. Seru banget ya Free Fire. Nah, harapan lo ke depan untuk Free Fire atau mungkin untuk Sini Sport atau mungkin untuk teman-teman caster, teman-teman pro player, ada gak kira-kira harapan? Harapannya ada kompetitif e-sport di Indonesia yang emang kompetitifnya itu internasional. Iya lagi. Ada di Indonesia, enggak mau, Asia nggak mau. Nggak mau, itu kan Asia. Ini internasionalnya dunia. Oke. Baik itu sebenarnya kayak gue penasaran aja sih. Mau itu dari game luar, it's okay kok. Tapi kalau bisa kan dari Free Fire. Kalau bisa dari Free Fire, biar kita yang nge-cash. Nah, harusnya gue dapet exposure banyak. betul. Enggak, iya, tapi emang bener sih. Maksudnya kayak pengen juga kompetitif, kita adain the biggest kompetitif e-sport. Sebenarnya kalau dari game lain juga nggak masalah, gue pasti bakal datang. Apapun demi game ya, demi e-sport gue bakal datang. Kalau bisa dari Free Fire, terus udah gitu gue juga harap ya, kayak komunitasnya juga berkembang. Kayak gimana ya? Oke, kita main gamenya, tapi sekarang kita sama-sama lebih kayak ke education dari e-sportnya tuh ada gitu. Jangan lu saling senggol satu sama lain nih fans nih. Aduh, biasanya nih gue liat live chat nggak asik lu semua, sumpah. Tahu gak lu yang saling senggol tuh
nggak asik banget ya. Ya sebenarnya kayak ya lu beda game itu tuh justru bagus tau. Kayak kita justru sama-sama bisa berkembang. Betul. Bisa berkembang. Berkembang di tempat masing-masing. Iya, beberapa kayak rotasi PUBG. PUBG kok rotasinya kayak begini ya? Coba yuk bawa ke Free Fire. Atau sebaliknya gitu. Atau sebaliknya, Free Fire kok rotasinya kayak gini. Coba yuk kita pakai di PUBG di map ini. It's totally okay karena basically-nya aja kan game kita kan masih apa namanya? Masih FPS. Ya, FPS. Sama-sama FPS Battleground kan. juga. Battleground juga. Jadi masih bisa sebenarnya banyak banget saling satu sama lain yang emang sebenarnya bisa diambil daripada lu harus saling kayak hujat kayak makanya gitu. tim Aura pun coachnya itu coach 2 game sekaligus ya. Di coach Central mantap banget gila. Lu gak ada. Enggak ada. Mau diisi? Bening. Enggak deh. Ya kalau misalkan gelap baru ada. Oh, glow in the dark. Widih, bahaya banget. Tapi berarti balik lagi itu netizennya harus berkembang juga ya. Berkembang dong. Aduh. Masa harus ada in kelas untuk netizen kan nggak mungkin. Nggak mungkin juga ya. Dan mungkin saran. Kan tadi kita bicara harapan. Lu mungkin ada gak sih pesan-pesan atau harapan untuk mereka? Mereka siapa? Atau overall harapan lu untuk scene ini atau untuk apapun gitu. Untuk pesan-pesan deh untuk komunitas deh. Pesan-pesan untuk komunitas. Apa yang cewek kah atau yang cowok-cowok atau semuanya? Ya yang cewek udahlah sehat, sehatin terus kayak perbaikin diri lu. Betul. Fokus perbaikin diri aja karena kayak gue tuh sebenarnya kalau misalkan ngomongin cewek tuh jarang, ngomongin cowok sering sih. Maksudnya ngomongin cowok tuh maksudnya bukan cowok yang tanda kutip tapi cowok yang bermasalah gitu kan. Iya. Ya kita kan sering ada pembicaraan kan. Betul. Nah, itu cowok yang jelas kayak gitu tuh. Mending tuh kayak udah perbaikin diri lu aja daripada lu harus ngomong-ngomongin orang. Kalau bisa lu makin cakep, Instagram lu terus tuh tambahin growth followersnya, tambah lagi mainnya jago kan udah real banget kan, udah best. Nah buat para komunitas, lu siap-siap, lu tabung duit, siapa tahu nanti kita bakalan ada turnamen offline. Wah, gua gak sabar banget. Sumpah kalau misalkan ada turnamen offline hari Minggu, malam minggunya, ini untuk offline pertama ya, gue pengen nongkrong sama komunitas Free Fire yang datang, mau itu dari mana kek, dari Madura kek, dari Cirebon, dari Jogja, dari manapun hayu, siapa Jayapura, lu ke Jakarta ada major Free Fire lagi, ternyata offline, kita nongkrong malam minggunya, nggak tidur, gue besoknya nge-cash, yang penting nongkrong bareng Survivor Free Fire deh. Seru banget, gue soalnya dikirimin. Dikirimin email nongkrong bareng sama bocah-bocah di FFAI. Sumpah, itu sih kayak wah, seru banget sih. Pengen gitu lagi ya? Iya, depan Indomaret ya. Ngobrol-ngobrol, sampai niat banget gitu bocil-bocil. Gue juga sih. Iya kan, kayak kemarin aja bahkan di FFML ya, ada yang dateng bocil-bocil naik sepedaan ya kan. Gila sih itu. Itu dari apa tuh nama daerahnya? Dari ini Season City, situ Velbak. Di sini nih, Jakarta Barat yang mau ke utara sana. Petamburan. Iya, Tambora. Gelo sih, naik sepeda dan itu sih kayak bener-bener apa ya? Satu hal yang menurut gue membuktikan gitu kalau komunitas tuh asik banget ya. Asik banget, makanya ntar kayak itu yang kayak bisa nongkrong lagi lah. Kayak yang Baby bilang, kalau untuk teman-teman cewek lebih ke arah perbaiki diri ya. Perbaikin diri, berkomunitas yang kayak daripada mikirin gimana caranya jadi punya pacar. Daripada lu ngomongin joki ya kan, mending ya udah lu ajakin main aja biar lihat joki apa enggak. Betul ajakin main FF gitu ya, buktiin. Iya, coba kalau misalkan kayak gua kenal si Aji terus Aji emang gua tahu mainnya jago, nggak mungkin gua nuduh Aji joki ya kan. Kalau lu main kata sayang boy. Betul, kalau lu udah nggak pernah kelihatan terus main lu sebelumnya M kuning tiba-tiba air merah, nah kan apa orang nggak seujon? Iya gak? Yoi, tapi jujur gue tuh kalau di turnamen feel-nya beda ya? Kalau ranked tuh kayak malas aja main. Kalau turnamen tuh baru kayak fokus tuh kayak keluar dah tuh jurus-jurusnya. Gitu. Oke. Seru banget ya berarti ya, tapi nggak kerasa nih udah setengah jam kita ngobrol. Emang iya? Iya, nggak sengaja, nggak kerasa nih ya. Masih mau bahas apa lagi nih kira-kira? Bahas apa ya? Nggak ada sih yang mau bahas. Udah kali ya, itu aja ya. Yes, paling itu sama-sama doain semoga aja cepet kelar nih, semoga ya bisa off bareng lagi, main bareng, kita bisa jumpa bareng teman-teman komunitas ya kan, jadi nggak perlu kayak terbatas kalinya ketemu juga ya, harus pakai masker. Gue tuh sampai kayak pengen nangis gitu kalau misalkan inget di tenis indoor pada bawa bendera Guild. Iya itu, bendera e-sportnya, bendera Guild, terus bendera kawan Raden juga waktu itu keren tuh. Antrian masuk di ISBSD seret jalan satu-satu dengan rapinya, terus kayak teriak buya, terus
geprokan apa tuh? Ini kleper balon. Aduh, udah habis. Seru banget ya. I miss you so much guys. Yuk, makanya tetap jaga kesehatan, tetap ikutin protokol yang ada. Kalau gitu, kayaknya udah kali ya sampai sini aja. Udah. Terima kasih pokoknya buat yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Oh baby, kapan nih punya YouTube? Ada sih, tapi gue masih belum bikin konten FF. Oke, ada ya. Nanti gue taruh linknya di description. Support Oh Baby, jangan lupa spam DM biar dia ini ya aktif nge YouTube. Oke. Ya, itu dia pokoknya. Gue aja Kespen. Jangan lupa kalau kalian punya rekomendasi mau ngobrol sama siapa lagi, kolom komentar itu terbuka banget. Kalian boleh komen di bawah sebebas-bebasnya, tapi tetap jangan spam. Dan yang di spam itu DM IG Oh Baby aja buat bikin konten. Oke, gue aja Kespen. Dan juga Oh Baby. See you guys in next videos. Bye bye.